Menjadi film Netflix yang paling banyak ditonton sepanjang masa, yang saat ini menduduki ranking 9 ya, series yang paling banyak ditonton sepanjang masa, dan series ini mungkin bisa dibilang series terbaik Netflix tahun ini ya. Dengan hanya 4 episode, Adolescence berhasil membuat suatu cerita yang ringan, emosional, tapi juga penuh makna yang sangat mendalam. Bagaimana review dari series ini? Mari kita review dan let's roll. Kembali lagi di Roll and Review bersama saya Yama Karisma dan kali ini saya akan menjadi host dan akan mereview sebuah series yang menjadi nomor satu di Netflix untuk tahun ini dan nomor 9 ya, paling banyak ditonton sepanjang masa di Netflix. Judulnya Adolescence. Ini adalah suatu series dari Inggris yang diperankan oleh Owen Cooper dan Stephen Graham ya. Ini series yang cukup luar biasa gitu, hanya 4 episode dan dengan ciri khas one shot ya, ini keren banget sih di sini ya. Ya, jadi kita review dulu bagaimana sinopsisnya ya. Sinopsisnya adalah Adolescence ini ada kisah seorang Jamie Miller ya, seorang remaja 13 tahun yang ditangkap atas tuduhan membunuh teman sekelasnya dan mengubah hidup keluarganya secara drastis seperti itu. Dan serial ini mengeksplorasi ketegangan emosional, investigasi kasus, dan dampak sosial media dan kekejaman sisi lain dari dunia digital lah, kayak gitu ya. Jadi first impression buat gue sendiri yang udah nonton ya, buat saya udah nonton ini termasuk favorit sih ya, karena one shotnya keren banget ya visualnya di sini ya. Gimana one shot itu bukan hanya sebagai mempercantik visual, tapi juga memperdalam emosi gitu ya. Kalau ini mungkin treatmentnya nggak pakai one shot, mungkin beda ya rasanya ya. Tapi dengan 4 episode yang cukup panjang dan ini karena tanpa cut mungkin ya, mungkin ada cut tapi kan dengan teknik one shot berbeda. Jadi series ini gue bilang bisa sebagai teknik yang sangat series yang sangat unik kayak gitu ya. Oke, jadi untuk performa acting dari Stephen Graham dan Owen Cooper di sini cukup membuat emosional yang cukup nyata dan semua supporting role itu sangat-sangat natural gitu ya, menambah bagaimana emosi yang terbangun dari setiap scene-scene-nya. Dan fun fact-nya di sini Owen Cooper itu adalah baru debut perdana gitu ya di acting untuk di series Adolescence ini dan cukup mencuri perhatian ya di apalagi di episode ketiga yang dimana dia diinterogasi gitu. Gimana dia bisa mendelivery acting seorang remaja yang sedang kebingungan gitu ya, emosionalnya lagi kacau gitu, dituduh sebagai seorang pembunuh tapi dia berhasil banget mendelivery emosi yang begitu luar biasa ya, kadang-kadang slow, kadang-kadang meledak gitu ya, sampai, lawan mainnya pun kerasa banget gitu ya, ketegangan yang terjadi di scene tersebut ya, di episode 3 gitu ya. Ini sangat keren dan untuk acting dari seorang Stephen Graham ya, di sini nggak pernah mengecewakan ya. Emang untuk urusan acting kalau udah aktor dari Inggris nih, jangan ditanya ya totalitasnya kayak apa gitu. Pasti menyuguhkan suatu emosi yang dalam dan ya masuk banget lah ke karakter ini kayak gitu. Oke, lupa tadi untuk sebelum performa dari acting, untuk plot cerita dan skenario ya. Untuk plot cerita dan skenario, ya bisa dibilang ini adalah cerita yang sangat ringan gitu ya, di mana mengangkat isu sosial dan juga era sisi kelam dari digitalnya seorang remaja dewasa ini kayak gitu. Tapi bagaimana sang sutradara berhasil banget untuk meracik gitu, meramu gimana biar isu ini bisa nyampe ke penonton. Ya, untuk visual dan sinematografi, nilainya di sini top notch banget ya. Ini kayak the best sinematografi dalam series Netflix. Karena dengan teknik one shot, jarang-jarang ini bisa mengeksekusi bagaimana emosi, bagaimana dialog, bagaimana scene gitu ya, suasana scene yang terbangun di situ, atmosfernya dengan teknik one shot itu kan sulit ya, gimana kita bisa nggak bisa ngekat kan di situ, harusnya terus shoot 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 shoot. Oke, lanjut untuk sound design atau tata musik ya. Di sini sebenarnya sound design di sini cukup ringan dan sederhana gitu. Elemen-elemennya cukup normal gitu, nggak ada yang bagaimana. Tapi dengan
elemen sound yang ringan gitu bisa membangun suasana scene dan ketegangan yang luar biasa emosional kayak gitu. Dan gue rasa ini sound design di sini juga bisa menambah kesan kayak psikologi kita juga ikut dimainin gitu ya, dengan dentingan-dentingan, sound-sound yang cukup, natural gitu, tapi itu yang membuat kita tambah emosional kayak gitu. Oke, untuk set pro ya di sini gue acungin jempol banget di sini set pro-nya karena untuk dengan menggunakan teknik pengambilan one shot pasti kalau kita syutingnya itu melewati suatu bangunan itu pasti ada yang dijebol kan gitu ya. Tapi di sini set pro juga udah dipikirin matang-matang karena ini menggunakan teknik one shot jadi ya apresiasi banget sih untuk set pro yang udah mempersiapkan sedemikian rupa ya. Apalagi di sini kan menceritakan kebanyakan di kantor polisi ya, dan di situ kita kerasa banget gitu ya, kayak ngikutin si dia masuk kantor polisinya, terus dia lagi masuk penjaranya kayak gitu ya, dan gimana dia diinterogasi oleh polisi dan ketemu, si pengacaranya kayak gitu. Wah, keren banget sih di situ ya, karena detailnya pun sangat-sangat detail juga itu untuk set pro dan sinematografer pasti udah itu klop banget gitu ya, udah merencanakan dengan sedemikian rupa perfect gitu ya, agar bisa dieksekusi dengan baik gitu. Karena teknik one shot nggak mungkin di-cut gitu ya, itu susah banget sih kalau nge-cut pakai teknik one shot kayak gitu ya. Ya ini emang salah satu one of a kind yang series unik gitu, dengan cerita yang punya makna gitu ya, punya makna mengangkat isu sosial gitu, nggak cuma cerita-cerita yang pakai teknik one shot, tapi isu sosialnya juga dapat masalahnya di sini ya. Ini sih keren banget makanya. Cocok sih jadi nomor 9 ya, paling banyak ditonton dan masih ongoing gitu, masih banyak karena ini baru semingguan kayaknya, seminggu tayang gitu udah yang nonton udah nomor 9 sepanjang masa. Oke, untuk pro dan kontra, jadi ini termasuk series yang sangat wajib ditonton ya. Jadi untuk pro kalau kalian penikmat series gitu yang nggak begitu panjang, ini cuma 4 episode, mungkin kalian bisa coba dulu di, scene adegan awal itu aja udah nge-hook banget yang kita nonton ya, kalau gue pribadi kayak gitu ya. Dan baru nonton awal-awal itu udah pengen lanjutin, apalagi cuma 4 ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ini bakal series panjang, nggak, ini cuma 4 episode dan durasinya pun ada yang 50 sampai sejam ya. Itu cukup juga dan ceritanya enak untuk diikutin, nggak begitu jelimet dan ringan dengan teknik yang memukau kayak gitu. Untuk kontranya mungkin gue pribadi belum ada ya, karena ya ini udah perfect gitu ya. Tapi nggak boleh dibilang perfect sih ya, ya cukup ya, untuk bagus ya, very good, top notch, oke. Jadi enak lah untuk dinikmati gitu. Nah, untuk skor secara pribadi bagi gue ini mungkin seriesnya nilainya 8,8 atau hampir 9 kayak gitu ya. Tapi di sini adalah must watch dan wajib buat kalian tonton. Oke, jadi segitu dulu untuk review series terbaik tahun ini dari Netflix, Adolescence. Ya, bagaimana pendapat kalian yang udah nonton? Mungkin kalian seneng atau ada kontranya, "Ah, jelek kok Bang ini," atau ya, ini emang keren sih Bang film ini. Oke, jadi buat kalian bisa komentar dan bantu support kami untuk like atau subscribe, share dan apapun di bawah ya. Ramaikan kita diskusi di bawah. Dan saya Makarsma Putra pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di Roll and Review berikutnya.